Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Jasuma dengan NIM 28923500009, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 1. Di sini saya akan melakukan pembahasan yaitu aspek hukum dalam bisnis bentuk badan hukum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu badan hukum. Yang kedua, itu ada tugas-tugas badan hukum. Yang ketiga, jenis badan hukum. Keempat, badan usaha berbadan hukum. Yang kelima, badan usaha tidak berbadan hukum. Yang keenam, badan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah penjelasan badan hukum. Badan hukum adalah sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Berarti bahwa badan hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah digariskan oleh pengurus atau organisasi badan hukum itu untuk kepentingan bersama para anggota badan hukum tersebut. Oleh karena itu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atau organ dari badan hukum itu dapat bertindak menurut hukum. Untuk itu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum itu kemudian ternyata perbuatan dari organ badan hukum atau anggota dari badan hukum tersebut melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka badan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Oke, selanjutnya di sini ada tugas-tugas badan hukum. Tugas dari badan hukum dapat beragam tergantung jenis badan hukum yang dimaksud. Sebagai contoh, tugas dari perseroan terbatas atau PT adalah untuk menghasilkan laba bagi pemegang sahamnya dan memastikan kelangsungan usaha yang berkelanjutan. Sedangkan tugas dari yayasan adalah untuk menjalankan kegiatan amal atau sosial sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam akta pendiri yayasan. Secara umum, tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh badan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan usaha atau bisnis seperti produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa. Menjalin hubungan dengan pihak lain baik dalam bentuk kontrak maupun non-kontrak seperti kerjasama dengan perusahaan lain atau pemerintah. Menjaga keberlangsungan usaha atau organisasi yang terkait dengan badan hukum seperti menjamin ketersediaan sumber daya manusia, modal, dan aset. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti memenuhi standar lingkungan dan berkontribusi pada masyarakat setempat. Menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan seperti mematuhi ketentuan perpajakan dan aturan perusahaan yang berlaku. Yang terakhir yaitu melindungi kepentingan pemegang saham atau anggota seperti memberikan dividen dan melakukan pengelolaan keuangan yang transparan. Oke, next di sini ada jenis-jenis badan hukum. Badan hukum terbagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan publik atau negara. Badan-badan hukum ini merupakan bagian dari badan-badan negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang nomor 2 yaitu badan hukum privat. Badan hukum privat atau badan hukum keperdataan merujuk pada badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan individu. Badan hukum ini adalah milik swasta yang didirikan oleh individu-individu sesuai dengan hukum yang berlaku secara sah untuk tujuan tertentu. Oke, selanjutnya di sini ada badan usaha berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau dimintakan ganti rugi. Kerugiannya hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk
kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Di sini terdapat kekurangan badan usaha yang berbadan hukum, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha khususnya yang berbadan hukum. Sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal atau dana yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Oleh karena itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk untuk pengusaha-pengusaha dalam skala menengah atau ke atas. Oke, sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT, membatasi secara limitatif bahwa modal dasar yang harus disiapkan untuk mendirikan PT adalah sebesar 50 juta rupiah, yang dimana paling sedikit 12,5% ditempatkan dan disetor. Adapun badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas atau PT, Yayasan Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah BUMD. PT dan Yayasan pengesahan akta pendirian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akta pendiriannya dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Permen Kumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan koperasi serta sistem online single submission atau OSS. Oke, selanjutnya di sini ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki atau memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi sesuatu permasalahan hukum, badan usaha tidak dapat tuntut atau dimintakan ganti rugi. Tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi, pemilik atau pendirinya. Kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum ini adalah tidak tepatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendiri dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah, atau yang lebih dikenal sebagai UMKM. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu CV atau persekutuan komanditer, firma, serta persekutuan perdata. Pasca dibentuknya sistem online single submission atau OSS yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, maka saat ini pengesahan akta pendiri CV, firma maupun persekutuan perdata tidak lagi di Pengadilan Negeri atau PN, akan tetapi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Baik, di sini sudah masuk ke pembahasan terakhir, yaitu badan hukum di Indonesia. Di Indonesia, bentuk-bentuk badan usaha atau business organization beraneka ragam dan sebagian besar merupakan peninggalan pemerintah Belanda. Ada bentuk badan usaha yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia. Contohnya antara lain yaitu Perseroan Terbatas atau PT, berasal dari sebutan Nemlus, Venoskap atau NV. Tetapi ada juga yang tetap menggunakan nama aslinya. Selanjutnya yaitu ada Meskep atau Mitra, Firma atau FA, dan Komanditaire Venoskap atau CV. Kata perseroan ada yang merupakan terjemahan dari Venoskap, misalnya sebutan dari perseroan firma, perseroan komanditer, dan perseroan terbatas. Dan ada kata perseroan yang artinya penyebutan perusahaan secara umum. Yang paling sesuai dalam pemakaian kata perseroan adalah dalam penyebutan perseroan terbatas karena memang mengeluarkan saham atau sero. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.